Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinul Akbar Prakoso dari 10 MIPA 3 SMA Negeri 47. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kakak saya. Nama saya Quina. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai kondisi sungai di sekitar kita. Ya. Langsung saja, Kak. Pertanyaan pertama, menurut kakak nih, kakak pernah memperhatikan kondisi kawasan sungai di sekitar sini nggak sih? Kayak dalam suatu wilayah tertentu mungkin? Kalau misalnya sungai sih mungkin enggak ya, lebih ke yang kayak air mengalir aja kayak kali besar gitu. Oh, iya. Paling itu sih. Soalnya di sekitar sini emang nggak ada sungai yang besar gitu sih. Terus kalau memperhatikan ya kayak kali gitu, kalau tahu di mana ya, di daerah mana? Di daerah gusuran yang ada di TPU Tanah Kusir. Oh ya. Menurut kakak, kakak bisa ngejelasin kondisi di sana nggak? Kayak mungkin dari sisi kebersihannya atau keindahan atau kondisi aliran airnya gitu? Sebenarnya kalau untuk kayaknya pemeliharaannya gitu, maksudnya tata letaknya dan jadi tuh di pinggir-pinggirnya juga nggak ada perumahan atau gimana sih, itu udah bagus. Cuman untuk kebersihannya masih lumayan parah sih, karena sampah tuh suka banyak. Tapi kadang pernah sih lihat kalau misalnya lagi musim hujan tuh suka dibikinin kayak jaring gitu. Oh, iya. Jadi nahan sampahnya supaya sampahnya nanti bisa diangkut. Jadi sebenarnya untuk pemeliharaannya sih mungkin masih diperhatikan sama pemerintah. Cuman tetap aja kan namanya warga tuh masih suka buang sampah sembarangan. Jadi ya paling karena warganya sih sebenarnya Kurang kesadaran ya? iya, kurang kesadaran. Bagaimana pendapat kakak mengenai baik dan tidaknya suatu sungai? Kira-kira ciri-cirinya gitu, indikatornya apa aja? Kalau misalnya sungai yang baik, yang pasti nggak berbau dan nggak berwarna. Terus kalau misalnya memang benar-benar bersih, kalau dimasak pasti bisa dikonsumsi. Paling itu sih. Oh, iya. Terus kalau menurut kakak tahu nggak sih kalau sungai itu memiliki banyak manfaat kalau dilestarikan, dan menurut kakak manfaatnya apa aja buat penduduk-penduduk di sekitarnya? Pasti banyak sih manfaatnya, karena namanya air mengalir tuh pasti banyak manfaatnya. Mungkin kalau misalnya tadi aku udah bilang sebelumnya, kalau misalnya emang bersih pasti bisa dikonsumsi atau seenggaknya bisa dipakai untuk air untuk nyuci gitu misalnya. Tapi nggak dengan nyuci di sungainya ya, jadi airnya diambil mungkin bisa untuk nyuci di rumah gitu. Terus belum lagi buat misalnya ekosistem di sungai itu sendiri, kayak misalnya kan ada binatang-binatang juga, jadi kan terpelihara gitu ekosistemnya kalau emang dipelihara dengan baik sungainya. Yang dapat menimbulkan dampak negatif, sungai yang dampak negatif dari sungai yang nggak bagus itu buat kehidupan masyarakat, itu contohnya apa sih? Kalau misalnya awalnya kan dampak negatif itu kan terjadi karena si masyarakatnya sendiri yang nggak memelihara sungainya, karena biasanya tuh masyarakat marah-marah kalau ada banjir apa segala macam yang gara-gara sungainya meluap, tapi mereka sendiri buang sampahnya di sungai gitu. Jadi mereka koar-koar, marah-marah, kenapa sih sungainya ini pemerintah nggak ngurusin, tapi sebenarnya mereka sendiri awalnya yang jadi penyebabnya kenapa sungai itu meluap. Jadi dampak negatifnya ya paling si sungai itu meluap jadi banjir, sama air-airnya juga jadi nggak bisa dikonsumsi. Terus nanti kan sungai airnya itu bakal mengalir ke laut. Mungkin awalnya mulai dari selokan kita, terus ke sungai, terus ke laut, akhirnya bakal merusak ekosistem di laut yang ujung-ujungnya sebenarnya buat kita konsumsi juga. Kayak misalnya ikan di laut kan kita konsumsi, tapi karena tercemar yang awalnya dari kita sendiri, akhirnya malah jadi ke kita sendiri juga efeknya akhirnya. Maling teriak maling ya. Iya. Menurut kakak nih, bagaimana sih cara menjaga kelestarian sungai agar tidak menimbulkan dampak negatif yang udah kakak sebutkan tadi? Yang paling penting sebenarnya jangan buang sampah sembarangan, itu yang paling utama. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan buang sampah. Kalaupun ya kalau misalnya kita buang sampah di jalanan gitu, kan pasti ujung-ujungnya nanti dia bakal ke selokan, dan setelah dia ke selokan ke bawah hujan, ke selokan, ujung-ujungnya ke sungai terus ke laut. Yang paling utama, yang paling harus diiniin sama masyarakat, dipahami sama masyarakat tuh jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau misalnya itu udah bisa dipahami, yang kedua adalah mengurangi sampah plastik.
karena sampah plastik itu kan bakal lama diurainya apa segala macam. Tapi kalau misalnya buang sampah di tempatnya aja belum bisa, gimana mau mengurangi sampah plastik gitu. Ya, terus menurut kakak nih peran serta pemerintah dalam mendukung program pelestarian sungai itu apa aja? Pasti pemerintah tuh pasti ada peran sertanya, nggak mungkin enggak. Mereka pasti juga memerhatikan dan pasti bikin program untuk memelihara sungai gitu, dengan mungkin mereka membuat undang-undang kalau misalnya nanti buang sampah di sungai apa segala macam, ada aturannya. Terus juga pasti mereka bikin program-program yang misalnya kayak menanam pohon supaya nanti ada daerah resapannya juga. Terus bantaran sungai misalnya nggak boleh ada penduduk, nggak boleh ada rumah penduduk gitu. Pasti mereka juga memperhatikan itu, cuma tinggal kita sih masyarakatnya yang mendukung gitu. Jadi jangan ikutan buang sampah sembarangan. Terus apa sih saran kakak buat masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai? Itu sih tadi, yang penting udah jangan buang sampah sembarangan. Yang paling penting, paling utama dan paling belum bisa dipahami oleh masyarakat kita adalah buang sampah sembarangan. Jadi yang penting jangan buang sampah sembarangan dulu, dan jangan mengotori sungai lah, apapun itu. Misalnya kayak selain buang sampah, misalnya kayak buang air di sungai dan segala macam, itu harus masyarakat tuh harus sadar kalau itu tuh dampaknya akan balik ke kita lagi. Oh ya. Yaudah, itu akhir dari pertanyaan. Kesimpulannya sih, menurut saya kita kalau pengen membersihkan sungai atau melestarikan sungai itu harus dari kesadaran diri sendiri dulu, dan kita tuh harus mulai dari yang kecil, kayak tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan selokan yang akhirnya nanti juga ke laut. Ya pokoknya peran serta pemerintah itu harus selalu didukung kalau itu memang baik, dan pokoknya meningkatkan kesadaran diri aja sih. Sekian dari saya dan kakak saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.